Minggu ini Ivana benar-benar tidak menunjukkan dirinya pada seluruh keluarga Stuart. Selain menenangkan diri pasca percintaan yang tidak dia inginkan, Ivana juga sedang menunggu waktu yang tepat untuk meminta maaf pada Alan. Dia tahu bahwa tak seharusnya buru-buru. Terpikir pula bahwa dia akan membuat Alan lebih dulu mengakhiri hubungan dengan Aileen. Entahlah, apapun akan Ivana lakukan untuk bisa mendapatkan pria itu. Di saat seperti ini hanya Agnes satu-satunya tempat dia untuk berbagi. Karena jujur saja, peristiwa di dalam mobil waktu itu benar-benar mempengaruhi hidupnya. Dia yang sudah tidak sempurna, harus mendapatkan pria yang sempurna untuk menutupi semua kekurangannya. Dan pria itu adalah Alan Stewart. Di gedung perusahaan Diamond Group. Sedang ada pertemuan penting yang sedang berlangsung. Para anak magang menggantikan tugas OB untuk mengantarkan makanan dan minuman ke ruang rapat. Pertemuan itu merupakan pertemuan Alan dengan para investor dan perusahaan lain yang bekerja sama dalam pembangunan Diamond Paradise. Proyek sudah berjalan hampir 6 bulan dan mereka melakukan evaluasi yang pertama. Aileen ikut aku ke kamar mandi sebentar, aku merasa make upku sedikit berantakan, ajak Nora, hanya untuk mengantar kopi saja dia sampai berdandan seperti ini. Astaga Nora. Riasannya masih baik-baik saja, kesal Aileen, tapi dia tidak bisa berontak karena tubuhnya sudah lebih dulu ditarik. Lipstikku kurang tebal, jawab Nora. Ya ampun, memangnya siapa yang mau lihat lipstikmu? Hais anak ini, di ruang rapat sana banyak konglomerat yang sedang berkumpul. Rata-rata seusia Pak Alan, mereka masih muda dan tampan. Balas Nora, yang jadi bicara menggebu-gebu karena Aileen. Katanya kamu mengincar William, kenapa sekarang malah mau tebar pesona dengan pria yang lain? Inilah sang nona muda polos, kita masih muda Aileen, jangan bodoh dan berharap hanya pada satu pria. William selama ini sangat sulit untuk aku dekati jadi jangan salahkan aku jika melirik pria lain, balas Nora selalu tersenyum dengan penuh bangga. Merasa prinsipnya ini adalah prinsip yang paling keren. Aileen tak bisa lagi menanggapi ucapan tersebut karena dia saat ini posisinya sudah menggantungkan hidup dan cintanya pada satu pria yaitu Pak Alan. Dia tidak sekeren Nora. Kini mereka berdua sudah berada di dalam kamar mandi, Aileen hanya diam saja saat Nora merapikan riasannya juga menambah tebal lipstik di bibirnya. Sini, biar kulihat wajahmu, kata Nora. Mau apa? Aku tidak mau dandan menor seperti itu. Tapi lipstikmu kurang tebal juga Aileen, pakai punyaku saja. Tidak mau. Hais jangan menolak. Kesal Nora, dia mana tahu bahwa warna lipstik Aileen yang sudah pudar bukan karena wanita itu memang sengaja, tapi beberapa waktu lalu bibirnya sudah lebih dulu dicium oleh Pak Alan. Sebelum masuk ke ruang rapat mereka tadi sudah lebih dulu bertemu di pantry, saat tak ada siapapun mereka saling mencium satu sama lain. Dan sekarang Nora kembali menambah warna merah di atas bibir Aileen tersebut. Sampai terlihat begitu menggoda seperti buah ceri di musim panas. Bibirmu ini indah sekali tapi sayangnya sering sariawan, ucap Nora, memuji juga mengejek sekaligus. Minum vitamin Aileen, jangan seperti orang susah, kata Nora lagi. Sementara Aileen sedang menatapi wajahnya di cermin, dengan warna bibir seperti ini wajahnya memang terlihat lebih segar. Aku memang sangat cantik, puji Aileen pada dirinya sendiri. Hue. Nora langsung pura-pura muntah, mereka berdua memang dua gadis yang sangat percaya diri. Tidak akan ragu untuk mengatakan pada siapapun bahwa mereka adalah wanita yang cantik. Keluar dari dalam kamar mandi tersebut tampilan mereka berdua sudah terlihat lebih segar, langsung menuju pantry yang ada di sana dan bertemu Ibu Feli yang sudah menunggu. Kalian dari mana saja, cepat antar kopi-kopi ini ke ruang rapat, titah Ibu Feli, yang selalu saja bersikap bosi ketika berhadapan dengan anak-anak magang. Feli sekarang bukan hanya kesal karena Nora dan Aileen datang terlambat, tapi juga kesal kenapa dua anak magang ini terlihat cantik-cantik sekali. Baik Bu, jangan suka marah-marah balas Nora. Aileen hanya mampu mengulum senyum. Sudah sana pergi. Siap Bu, jawab Aileen dan Nora kompak.
Dengan penampilan yang sudah sempurna mereka berdua kemudian masuk ke dalam ruang rapat tersebut, kedatangan dua gadis cantik yang sontak mencuri perhatian semua orang di dalam sana. Silakan Tuan, ini kopi Anda, ucap Aileen dan Nora sebelum mereka meletakkan satu persatu kopi itu di hadapan para peserta rapat. Totalnya ada sekitar 20 orang. Kenapa Aileen menambah warna lipstik di bibirnya? Apa dia ingin terlihat cantik di hadapan semua orang ini? Batin Alan, cemburu. Apalagi saat dilihatnya Aston pun menatap ke arah sang kekasih. Aileen kemudian meletakkan teh di hadapan sang bos, karena Pak Alan tidak minum kopi. Silakan Tuan, ucap Aileen dengan sangat ramah, tapi dia justru mendapatkan tatapan yang begitu tajam. Loh, aku salah apa? Batin Aileen bingung. Tidak mungkin menuntut penjelasan di sini, jadi Aileen terpaksa pergi dengan perasaan yang bingung. Mereka berdua anak magang. Tanya Aston pada Alan, kebetulan mereka duduk berdampingan. Ada gosip mereka lesbian, balas Alan asal. Aston bahkan nyaris tertawa terbahak saat mendengar jawaban tersebut. Baru kali ini aku tahu seorang CEO yang suka bergosip, balas Aston. Rapat berlangsung selama 2 jam lebih. Membahas progres pembangunan selama 6 bulan ini, target yang telah mereka rencanakan terpenuhi, kini mereka masih memiliki waktu 18 bulan untuk benar-benar merampungkan proyek tersebut. Kelak Diamond Paradise digadang-gadang akan jadi destinasi pariwisata yang paling diminati oleh kalangan atas. 20 orang di dalam rapat tersebut adalah sebagian dari pentolan-pentolan penting dalam proyek ini. Di mana sebenarnya lebih banyak pihak yang terlibat. Namun Diamond Group adalah yang paling banyak mengambil peran. Ide dan gagasan ini semua adalah milik Alan, hingga tercipta nama proyek Diamond Paradise. Kita akan mengadakan rapat lanjutan 6 bulan lagi dan dipastikan proyek berjalan 50%, ucap Alan mengakhiri rapat yang dia pimpin. Semua orang saling berjabat, begitu bersemangat dengan mega proyek yang mereka tangani saat ini. Alan, Aston dan Gionino memutuskan untuk makan siang bersama, sementara kolega yang lain telah memiliki urusan masing-masing. Kalian pergilah lebih dulu, nanti aku menyusul, kata Alan. Sudah disepakati bahwa mereka akan makan siang di restoran Loka. Tapi Alan masih memiliki sedikit urusan yang harus diselesaikan. Karena itulah dia meminta kedua temannya untuk pergi lebih dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa tidak pergi bersama-sama saja? Kami akan menunggumu, balas Gionino, waktunya dengan Aston sedang senggang jadi mungkin masalah bagi mereka untuk menunggu. Tidak usah, pergilah saja, menunggu di restoran tidak akan membosankan, balas Alan. Gionino mengangguk, namun Aston belum nampak setuju. Sebenarnya menunggu di sini juga tidak membosankan, aku ingin melihat anak magang di sini tadi, ingin membuktikan ucapanmu, sahut Aston, bicara pada Alan dengan bibir yang terlihat seperti menahan senyum. Bagaimana bisa dua wanita cantik yang nampak normal dibilang lesbian? Membuat Aston makin penasaran. Dan mendengar ucapan Aston tersebut membuat Alan menghela nafas dengan kasar, sebab urusan yang akan dia selesaikan saat ini berhubungan dengan salah satu anak magang tersebut, yaitu Aileen-nya. Sungguh, Alan tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan sedikit repot dengan cinta dan bukannya mengakhiri semuanya dia justru semakin berkutat di dalam masalah ini. Semakin tidak rela jika Aileen jadi incaran pria lain, semakin ingin memiliki wanita itu utuh untuk dirinya sendiri. Hais, jangan mengganggu anak magangku. Sana pergilah, balas Alan kemudian. Tapi mereka berdua memang cantik, kuakui, balas Gionino. Tapi sayang Lebi, kata Aston dan mereka berdua menahan tawa. Padahal andai normal, Gio sedikit tertarik pada Nora. 3 pria tampan itu memang belum memiliki pasangan, setidaknya inilah yang diketahui oleh banyak orang. Namun Aston sudah dijodohkan sejak kecil, hingga dia tahu siapa yang akan jadi calon istrinya nanti. Sekarang jika dia berhubungan dengan wanita hanya untuk bersenang-senang saja. Aston dan Gionino akhirnya pergi lebih dulu, sementara Alan memanggil Aileen untuk masuk ke dalam ruangannya.
Karena waktunya mepet jadi mereka hanya bertemu di ruangan Alan yang ada di lantai 9. Ruangan dengan dinding kaca yang mampu dilihat oleh seluruh karyawan di sana. Namun meski begitu tetap saja tidak akan ada yang mampu mendengar pembicaraan mereka. Bapak kenapa? Sejak tadi menatapku dengan sorot mata marah seperti itu. Memangnya aku salah apa? Tanya Aileen, dia paling malas menunda-nunda rasa penasaran jadi langsung diutarakan seperti ini ketika bertemu. Aileen sudah duduk di hadapan sang bos dan mereka hanya terhalang oleh meja kerja pria berwajah dingin tersebut. Jika dilihat-lihat di luar sana sekarang Aileen seperti sedang disidang oleh sang CEO. Kenapa kamu menambah warna bibirmu? Ingin terlihat cantik di hadapan semua kolegaku. Balas Alan. Aileen bingung sesaat. Bapak cemburu? Tanyanya kemudian. Iya. Astaga, kaget Aileen lalu terkekeh sedikit, jawaban gamblang itu malah membuatnya lucu. Nora yang menambah lipstikku, lagi pula aku berdandan seperti ini bukan hanya untuk terlihat cantik, aku juga sedang menunjukkan citra perusahaan, jelas Aileen kemudian, dengan tampilan yang rapi, cantik dan elegan para karyawan akan menambah nilai baik sebuah perusahaan. Lagi pula dia dan Nora menggunakan pakaian rapi dan sopan, jadi kekeliruan itu hanya dirasakan Alan yang cemburu. Dalam kenyataannya tak ada hal seperti itu, niat untuk tebar pesona dan yang lain-lain. Ini Aileen, sementara Nora memang tebar pesona. Jangan lupa bahwa Aileen adalah salah satu lulusan terbaik jadi dia bisa langsung mencari alasan yang tepat seperti ini untuk meredam rasa cemburu sang kekasih yang juga mantan dosennya. Tetap saja, aku tidak suka melihatmu menggunakan lipstik berwarna merah seperti itu, aku tidak suka saat kamu jadi pusat perhatian semua orang, kata Alan. Maaf, jawab Aileen singkat, sebenarnya lipstik ini juga bukan gayanya, ini adalah lipstik milik Nora. Aileen kemudian mengambil tisu di atas meja dan menghapus sedikit lipstiknya. Sedikit sudah karena ini adalah lipstik matte lip cream. Melihat Aileen yang sedang menghapus lipstik seperti itu membuat Alan tiba-tiba ingin menciumnya, tapi tentu saja tak akan bisa mereka lakukan di tempat ini. Jadi pria itu hanya mampu menelan ludah, dengan kedua mata yang tetap fokus menatap ke arah sang kekasih. Aku akan makan siang dengan kolegaku, ucap Alan kemudian. Sengaja tidak ingin menyebut nama Aston dan Gionino, tidak ingin Aileen penasaran dengan kedua temannya, hanya ingin Aileen memikirkan tentang dia. Iya, setelah makan nanti Bapak ke sini lagi tidak? Sepertinya tidak, aku harus ke kampus karena ada anak yang bimbingan. Mahasiswi? Tanya Aileen. Bukan, mahasiswa. Setelah kamu aku tidak lagi menerima seorang anak perempuan untuk jadi bimbinganku, balas Alan apa adanya. Aileen mencebik, seperti tidak percaya tapi juga senang saat mendengarnya. Ya sudah sana pergi, teman-teman Bapak pasti sudah menunggu, ucap Aileen kemudian. Alan hanya mengangguk kecil, dari sorot matanya menunjukkan seolah dia tidak ingin pisah. Aku keluar dulu ya. Pamit Aileen kemudian. Namun kali ini Alan tidak langsung mengiyakan, dia masih saja menatap lekat sang kekasih. Kadang Alan juga merasa kurang percaya diri, mereka memiliki perbedaan usia 10 tahun. Kadang berpikir apakah dia tidak terlalu tua untuk Aileen yang masih sangat muda. Alan takut semua kecemburuannya membuat Aileen merasa terkekang. Sementara mereka sama-sama tahu masih ingin menginginkan kebebasan. Bebas menjalin pertemanan, bebas mengejar mimpi, belum ingin terikat dengan yang namanya pernikahan. Aku ingin bertanya satu hal lagi, kata Alan. Apa? Apa kamu merasa terkekang saat aku minta untuk menghapus lipstik itu? Tanya Alan. Tidak, tapi aku tidak suka menghapus lipstikku dengan tisu seperti ini, harusnya Bapak menciumku.